Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video ini. Saya Zufar Muhammad di sini akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Bisnis Teknologi Modeling. Di sini aplikasi atau startup yang saya ingin presentasikan adalah Fitmed. Bisa saya langsung next saja. Jadi apa itu Fitmed? Fitmed adalah aplikasi yang membantu pengguna mencapai tujuan kebugaran secara efektif dan efisien, mengatasi tantangan seperti kurangnya motivasi, kebingungan memilih program latihan yang tepat, dan kesulitan melacak kemajuan. Jadi di sebelumnya itu ada keluhan gitu dari para user Fitmed yang mengatakan kalau terkadang mereka itu kurang motivasi gitu dalam melakukan latihan olahraga yang mereka lakukan gitu kan. Terus juga sebagian dari mereka merasa kebingungan dalam memilih program latihannya tuh yang menurut mereka cocok tuh kayak gimana. Terus juga yang menurut mereka itu sanggup untuk dilakukan dan diselesaikan tuh yang mana aja. Kurang lebih seperti itu. Fitmed menyediakan solusi berbasis teknologi dengan memanfaatkan AI, wearable device, dan fitur komunitas sosial. Fitmed menawarkan pengalaman kebugaran yang personal dan dinamis bagi penggunanya. Saya langsung next saja. Dari tantangan penggunaannya, yang pertama ada ketidakpastian program. Sebagian user ada yang bingung saat memilih program latihan yang paling cocok bagi mereka itu apa. Dan juga yang mungkin sebelumnya tuh ada beberapa level dari program yang Fitmed buat tuh tidak cocok dengan mereka gitu. Yang kedua, kesulitan pelacakan. Jadi para pengguna merasa mereka tuh bingung sudah sejauh mana sih mereka itu berkembang atau sudah berapa hari mereka melakukannya, apakah ada perubahan atau tidak, atau misalnya ada semacam ya perubahan gitu kan, ada atau enggak gitu, sudah berapa persen dari apa yang mereka lakukan gitu kan. Yang terakhir, kurangnya motivasi. Jadi para pengguna merasa tidak bermotivasi dalam melakukan program latihan yang mereka lakukan. Mungkin tidak jadi merasa malas ataupun sibuk sehingga mereka melupakan program latihan yang dilakukan di aplikasi Fitmed ini. Nah, jadi solusi teknologi Fitmed-nya yang pertama memberikan yang pertama fitur kecerdasan buatan atau AI, memberikan rekomendasi latihan yang dipersonalisasi sesuai data pengguna. Yang kedua, integrasi perangkat wearable memungkinkan pelacakan aktivitas fisik secara otomatis dan real time. Yang ketiga itu ada fitur komunitas sosial, menyediakan dukungan dari teman dan komunitas untuk menjaga semangat. Selanjutnya dari arsitektur dan implementasi teknologi. Yang pertama ada backend. Jadi backend itu akan menggunakan infrastruktur berbasis cloud dan algoritma AI yang terus belajar. Kemudian dari front end dibangun menggunakan React Native atau Flutter agar efisien di platform Android dan iOS. Kemudian integrasinya sama kurang lebih bakal pakai Native atau Flutter juga biar bisa di download bagi user Android dan iOS. Keamanan menerapkan enkripsi data dan proteksi keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pengguna. Kemudian di sini ada bisnis model Canva-nya. Saya di sini membuat ada dua versi, yang pertama versi lamanya dan kedua versi terbarunya. Jadi bisa dilihat dari yang versi lamanya, di sini kan dari Key Partners cuma pelatih kebugaran, penyedia data kebugaran, influencer kebugaran gitu, key activities, key resources, value proposition-nya juga gitu kan, dan sebagian hal lainnya dari menyimpulkan bahwa di sini itu kan kita aplikasi Fitmed ini tidak menggunakan AI. Jadi dia cuma sekedar aplikasi olahraga biasa saja. Dan di Neo Business Model Canva ini
bisnis model Canva yang terbarunya kan di sini tuh kita melakukan sebuah sedikit upgrade dari BMC sebelumnya. Jadi dari key partnership jadi pelatih kebugaran yang profesional, penyedia data kebugaran, terus informasi kebugaran dari brand, terus juga dari key resources-nya kita bakal pasang AI juga, tim pengembangnya dari orang AI, aktivitasnya dari AI. Jadi akan melakukan transformasi besar-besaran dari teknologi yang bersifatnya reguler gitu kan menjadi advance gitu yang lebih maju lagi dengan menggunakan AI. Dari sini juga bisnis proses model annotation-nya, di sini ada yang versi lamanya gitu kan. Kita cuma sekedar daftar pengguna, ngisi data, rekomendasi program, pengguna mengikuti program, bacakan aktivitas dan selesai. Nah, di sini yang di model terbarunya, sini kita pendaftarannya tuh pakai AI, pendaftaran pengguna dengan AI. Terus kalau misalnya ada wearable device yang bisa diintegrasikan ke aplikasi Fitment-nya itu bisa dicantumkan juga. Kemudian setelah membuat isi data dan buat wearable device-nya, AI itu bakal buat program latihan yang personal sesuai dengan data yang di-input oleh user, kemudian mengikuti program, berinteraksi, dan menerima feedback secara real time. Setelah mengikuti program, sistem akan memberikan motivasi dan reward, yaitu semacam kata-kata atau mungkin level up. Sistemnya kurang lebih seperti gamifikasi. Kemudian AI mengevaluasi hasil dan memberi rekomendasi berikutnya tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah itu selesai. Dan dari sini value proposition canvas-nya gitu kan, dari value proposition-nya gitu. Dari gain creators, ada program AI driven, pencapaian dan reward, kemajuan terukur atau kurung data, fleksibilitas akses. Kemudian dari product and service-nya, aplikasi mobile Fitment, integrasi wearable, dan fitur komunitas. Pain reverse-nya, personalisasi program, pelacakan real time, pengingat feedback otomatis, dan interaksi sosial. Kemudian dari custom profile-nya, latihan gains-nya itu kan latihan personal, pelacakan mudah dan otomatis, kebugaran terstruktur, motivasi dan komunitas, akses saran ke AI, Customer jobs meningkatkan kebugaran, mencapai tujuan spesifik, menjaga konsistensi interaksi sosial. Pains-nya gitu kan, kesulitan-kesulitan yang dilalui oleh para customer, susah cari program pas, bingung ngecek kemajuan, kurang motivasi, tidak ada akses ke pelatih. Next-nya kita ke UML-nya, use case diagramnya. Bisa dilihat dari grafik ini. Di sini ada aktornya tuh ada pengguna dan pelatih AI. Pengguna aktor utama yang berinteraksi dengan aplikasi untuk mencapai kebugaran gitu. Di sini ada pelatih AI juga, sistem berbasis kecerdasan buatan pengguna yang memberikan rekomendasi dan umpan baik kepada pengguna. Jadi use case-nya itu pendaftaran pengguna mendaftar untuk membuat akun dan memulai perjalanan kebugarannya. Terus habis itu mereka input data, habis itu setelah input data si pelatih AI bakal ngasih rekomendasi programnya seperti apa. Kemudian user akan melakukan program latihan. Setelah itu AI akan melacak aktivitas apa saja yang dilakukan oleh seorang user tersebut. Terus juga selain itu bisa interaksi sosial juga di Fitment itu. Jadi pengguna itu dapat berbagi kemajuan latihan dengan teman atau komunitas di aplikasi tersebut. Kemudian selain itu juga bakal dapat feedback. Jadi aplikasi atau mungkin dari pelatih AI-nya itu bakal ngasih feedback kepada pengguna berdasarkan kemajuan mereka dalam program latihan yang diikutinya gitu. Relasi antar komponennya, pengguna berhubungan dengan semua use case menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol penuh dalam mengakses fitur di aplikasi. Terus kemudian pelatih AI itu hanya berhubungan dengan menerima rekomendasi program dan mendapatkan feedback yang menunjukkan peran AI dalam memberikan saran dan evaluasi hasil latihan. Nah, jadi kesimpulannya itu Fitment di waktu yang akan datang akan bertransformasi sebagai platform kebugaran personal yang canggih dengan memanfaatkan teknologi AI dan integrasi perangkat wearable. Jadi inovasi ini itu secara efektif menjawab masalah utama pengguna seperti kurangnya motivasi dan kesulitan dalam menemukan program latihan yang tepat. Hasilnya adalah pengalaman kebugaran yang lebih terhubung, interaktif, dan menyenangkan yang membantu pengguna mencapai tujuan mereka secara efektif. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Di tahun yang akan datang ataupun di masa depan yang akan datang,
Fitment akan bertransformasi dengan melakukan integrasi sistem AI ke dalam aplikasi Fitment ini. Mungkin sekian saja untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.